Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita harapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ke-8 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah kita masih diberikan kesempatan, nikmat hidup dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam, mari sama-sama kita mohonkan pada Allah agar senantiasa tercurahkan buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Indra Firdaus untuk mendukung konten-konten Islami yang saya bikin ini. Pada pertemuan ke-8 di bulan Ramadan ini, shaimin wa shaimat, kita akan mencoba membahas hal-hal yang terlarang dalam ekonomi Islam. Ada beberapa hal yang dilarang dalam ekonomi Islam. Namun sebelum itu kita harus dudukkan dulu bahwasanya dalam kaidah ekonomi, dalam kaidah muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah ila dalilul tahrim. Pada dasarnya sesuatu dalam praktik muamalah atau ekonomi Islam itu adalah boleh, kecuali hal-hal yang memang dilarang oleh dalil. Maka ada beberapa hal yang dilarang dalam jual beli itu, dalam praktik ekonomi Islam itu. Yang pertama, adanya unsur gharar atau spekulasi atau hasad. Jadi setiap jual beli yang mengandung spekulasi itu dilarang, sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il warar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga dilarang adanya jahalah. Ada beberapa aspek dalam jahalah itu atau kesamaran yang dilarang dalam praktik berekonomi Islam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli muhakalah, jual beli barang yang masih di atas batang, jual beli raba, jual beli lempar, dan jual beli muzabanah. Semua ini termasuk dan tergolong kepada jual beli jahalah, jual beli yang tidak jelas atau samar. Kemudian larangan maisir, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah melarang meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah, karena itu semua adalah perbuatan keji dan termasuk kepada perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan dan menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, jual beli yang dilarang itu jual beli yang mengandung unsur kezaliman. Jadi setiap jual beli yang ada unsur kezaliman, paksaan yang didapat oleh salah satu pihak, maka itu dilarang, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu faqdanu biharbin minallah. Fa in lam taf'alu faqdanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalakum la tazlimuna wa la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Maka jika kamu tidak mengerjakan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan dosa riba, maka bagimu lah pokok hartamu, dan kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya larangan riba dalam jual beli.
dalam ayat selanjutnya, Al-Baqarah 275, Allah juga melarang riba sebagaimana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan syaitan atau penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan karena berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Minal masih dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Dan kata Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli atau dalam praktik ekonomi Islam juga ada ad-dirar, mengandung sesuatu yang membahayakan. Kemudian jual beli atau praktik ekonomi Islam yang mengandung kecurangan, yang mengandung kata ta'assuf atau yang mengandung penyalahgunaan hak, maka itu juga dilarang dalam Islam. Kemudian adanya praktik unsur monopoli oleh sebagian orang dalam jual beli atau dalam berbisnis, menjual sesuatu yang haram dan memubazirkan sesuatu yang diperjualbelikan. Nah, ini yang poin terakhir ini sangat banyak terjadi pada saat bulan Ramadan ketika orang berjalan, kemudian di jalan banyak yang menjual takjil, dibelilah ini, itu, dan yang lainnya, rupanya di rumah tidak termakan alias mubazir. Maka ini juga dilarang membeli atau memperjualbelikan sesuatu yang akhirnya mubazir, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal-hal ini dapat kita hindari dalam berpraktik ekonomi Islam atau bermuamalah atau dalam berbisnis maupun jual beli. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekhilafan, dan kita sudahi pertemuan ke-8 ini dengan mengucapkan Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.